Dipersembahkan oleh Didukung oleh sasarannya kan pasti pengamanan, tetapi bisa berbelok penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu memenangkan kelompok tertentu. Langsung pada ketakutan sehingga mencari dalih seakan-akan demokrasi mana. Justru ini nggak baik-baik saja. Ada anak muda kok dipersoalkan. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan dalam pemilihan umum kian mengemuka. Isu itu semakin bergema ketika anggota Dewan di Senayan mempertanyakan netralitas aparat penegak hukum di pemilu 2024. Apakah benar kecurangan jelang pemilu nyata atau ini hanya isu sebagai wujud permainan politik saja? Kami akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto serta jubir TPN Ganjar Mahfud Chiko Hakim. Selamat malam Mas Didik dan juga Mas Chiko. Saya ingin ke Mas Didik terlebih dahulu. Mas Didik, tadi kita mendengarkan pernyataan Anda begitu ya. Intinya Anda mendapatkan informasi bahwa intelijen di tingkat kabupaten dan kota ini sudah melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Apakah Anda merasakan kegelisahan yang sama bahwa saat ini aparat kita tidak netral? Ya, prinsip dasar yang harus diketahui bahwa yang saya sampaikan itu dalam konteks ketika kami di Komisi 3 melakukan rapat dengan pendapat dengan kejaksaan. Dan kebetulan temanya pun juga terkait bagaimana kemudian menciptakan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang bersih dan jurdil gitu ya. Dalam konteks ini tentu gitu, sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi, kami di DPR punya kepentingan dan tentu kita semuanya juga sama, punya kepentingan untuk menghadirkan proses kompetisi elektoral ke depan di dalam pemilu 2024 ini betul-betul berjalan secara jujur, adil gitu ya, dan kemudian bisa menghadirkan sebuah kompetisi demokrasi yang sehat, yang berintegritas dan bermartabat. Nah, dalam konteks inilah tentu saat sekarang ini penting untuk memastikan seluruh infrastruktur bangsa ini termasuk di dalamnya para penyelenggara pemilu, kemudian aparat negara kita, aparat pemerintah kita tunduk kepada aturan main, menjalankan apa yang sudah diperintahkan undang-undang, yaitu salah satunya bagaimana kemudian ASN, TNI, Polri, dan aparat negara lainnya juga harus netral dari segala bentuk kepentingan politik. Kalau begitu intervensi yang Anda maksud intervensi seperti apa, Mas Didik? Ketika kita berharap bahwa pemilu 2024 ini adalah menjadi sarana yang sangat fundamental untuk menghadirkan sebuah kedaulatan rakyat. Kenapa? Bicara pemilu 2024 ini adalah pemilu yang memberikan ruang sepenuhnya hak-hak kepada rakyat untuk menentukan para wakilnya di DPR maupun DPRD dan juga menentukan pemimpinnya di tingkat nasional dalam konteks tetapi dalam Pilpres. pernyataan Anda mengatakan Anda mendapatkan informasi bahwa intelijen di tingkat kabupaten dan kota ini sudah melakukan intervensi dalam pemilu begitu. Nah, ini informasinya intervensi seperti apa yang Anda dapatkan? Ya, saya mengatakan ini dalam konteks rapat itu saya mengingatkan kepada mitra kami yaitu kejaksaan dalam konteks membangun pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Kejaksaan juga punya peran penting untuk menghadirkan itu baik dalam konteks melakukan pencegahan atau upaya preventif melalui intel kejaksaan yang dalam hal ini untuk memitigasi terkait dengan adanya potensi-potensi abuse of power khususnya yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara baik jadi di tingkat bentuknya pusat, hanya daerah maupun juga untuk di mengingatkan saja kabupaten begitu Mas kota Didik. hingga di desa begitu. Karena apa? Jadi
beberapa waktu yang lalu gitu disinyalir adanya beberapa peristiwa yang kemudian melibatkan kepala daerah, melibatkan aparat intelijen yang kemudian terindikasi kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis untuk melakukan pendukungan kepada calon-calon tertentu, bahkan gitu ya sempat beredar juga di media massa bahwa ada ASN yang terang-terang membuat fakta integritas, yang kemudian juga ada oknum aparat intelijen yang kemudian menjadi bagian dari fakta integritas yang nyata-nyata di situ kemudian bertujuan ingin memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden atau pasangannya gitu. Meskipun kemudian di dalam konteks publik kemudian dibantah, ini kan belum saatnya penetapan, ini kan belum jadi pasangan. Tapi substansinya yang saya ingin ingatkan adalah ketika ASN sudah punya keinginan atau niat untuk menjadi bagian dari kompetisi politik praktis ini dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017, baik dalam konteks undang pemilihan atau pilkada, ini sudah jelas bahwa ada potensi sudah menyalahi aturan begitu ya Mas Didik ya. Yang tidak bisa dihadirkan. Baik. Saya ingin ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini tampaknya panasnya pemilu juga sudah sampai ke DPR RI begitu. Komisi 1 sudah membentuk panja netralitas TNI, kemudian kemarin juga Komisi 3 sudah mendorong adanya panja netralitas. Apakah memang netralitas dari TNI Polri ini sudah sebegitu mengkhawatirkannya, Mas Ciko? Gini, kami melihat ada beberapa, kita menarik garis ke belakang dulu ya, bahwa ada skandal atau kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, karena kami melihat disitulah awal mula dari semua kewaspadaan, tingkat kewaspadaan ini naik gitu. Jadi ada yang terjadi, kita tahu sendiri, putusan MK, kemudian ada temuan dari MK ya kan, kemudian berujung dicopotnya ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya. Nah, dari situ kita melihat ada praktek nepotisme, praktek konflik kepentingan, dan wajar bila orang yang normal berpikir bahwa biasanya itu satu kecurangan atau satu kejanggalan akan diikuti oleh kejanggalan atau kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, kemudian ada lagi pencopotan baliho oleh aparat di Bali, di Pematang Siantar, dan kemarin baru di Yogyakarta yang khusus dilakukan untuk pencopotan baliho dan APK dari Ganjar Mahfud. Nah, ini yang kita harus lihat. Nah, saya ingin kembali apa yang dikatakan Pak Didi mengenai fakta integritas itu. Yang beredar itu kan yang berbentuk PDF, dan juga belum pernah ada satupun orang yang menandatangani di situ dipanggil untuk diperiksa. Dan ini kita juga harus waspada. Ada juga video yang beredar seorang ASN mengenakan pakaian tapi hanya terlihat separuh, dia berbicara tentang dipaksa untuk mendukung salah satu paslon. Nah, ini kita juga harus waspada sesuai dengan pengalaman kita di 2019, banyak juga hoax-hoax yang beredar mengenai dukungan atau testimoni-testimoni palsu dan lain-lain. Nah, ini saya melihat bahwa netralitas ini pantas saja kalau dipertanyakan. Ini kita berada di era demokrasi, dan memang segala macam yang kita khawatirkan, kita kegelisahan kita tidak boleh juga di stop untuk disuarakan. Nah, saya melihat banyak orang ketika kita bicara baliho dari Ganjar Mahfud dicopot gitu. Nah, teman-teman dari partai lain juga mau baliho saya juga dicopot. Nah, kenapa kita nggak sama-sama protes? Nah, ini yang saya ingin suarakan, bahwa idealnya memang seperti dikatakan tadi, semua mengikuti peraturan perundang-undangan bahwa netralitas adalah suatu keharusan bagi ASN, Polri maupun TNI. Gitu. Nah, tapi kan pada kenyataannya di Indonesia ini belum bisa terwujud sepenuhnya. Setiap pemilu pasti ada kejadian-kejadian ini. Nah, apalagi khususnya di pemilu ini, kita harus sadar dan kita harus nggak usah tedeng aling-aling, kita nggak usah PKU, kita bicarakan bahwa memang demokrasi kita sedang mengalami sedikit kemunduran. Nah, itu aja. Sedang tidak baik-baik saja begitu ya Mas Ciko ya? Mari kita sama-sama waspada aja dan terus menyuarakan apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran. Mas Didik mungkin bisa menjawab kemudian kenapa tidak bersama-sama melakukan protes begitu tadi seperti yang disampaikan Mas Ciko? Iya. Tapi kan saya juga tadi mendengar Pak Didi juga sudah menyampaikan kegelisahannya ya ketika pada rapat dengar pendapat juga ya. Jadi sebenarnya ini juga suatu hal yang positif gitu.
Nah, marilah sama-sama gitu. Kita sama-sama tidak menuduh salah satu pihak dan lain-lain. Nah, jangan juga koalisi Indonesia Maju menjadi juru bicara bagi ASN dan Polri yang kita anggap mungkin ada pelanggaran-pelanggaran di bawahnya gitu. Ini kan jadi lucu. Kita sama-sama kontestan nih. Oke, nah Pak Didik bagaimana menjawab kekhawatiran itu? Kalau kita melihat tadi Mas Ciko memberikan contoh begitu ya, ada kekhawatiran dan kewaspadaan terkait juga salah satunya seperti misalnya ada spanduk-spanduk yang dicabut seperti itu. Apakah kemudian kekhawatiran, kegelisahan yang dirasakan ini bisa dikatakan wajar? Apakah harus segelisah itu begitu? Ya, gelisah ya wajar gitu ya. Yang kita lihat bahwa memang tidak kita pungkiri bahwa ada kemudian tindakan-tindakan yang kita juga harus pastikan seperti Mas Ciko sampaikan tadi, bahwa siapa yang melakukan itu, kemudian siapa yang merusak itu, ini juga menjadi penting sehingga tidak menjadi fitnah ataupun kemudian menjadi sebuah persepsi yang kemudian salah juga mitigasinya. Namun yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita juga harus menyadari bahwa membangun sebuah konsensus besar bangsa ini adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Termasuk menghadirkan pemilu yang jurdil juga menjadi ikhtiar dari seluruh pemangku kepentingan termasuk semua partai politik di Indonesia ini khususnya di parlemen gitu. Segala bentuk infrastruktur pemilu mulai dari undang-undangnya, aturannya, penyelenggara pemilunya, pengawasnya, penegak hukumnya, terus kita pastikan agar semuanya tunduk dan patuh pada aturan main yang ada. Nah, jika kemudian memang ada nyata-nyata pelanggaran pemilu yang dilihat dengan kasat mata terjadi di lapangan, saluran-salurannya juga sudah sangat jelas begitu. Artinya apa? Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran ini tentu memberikan message atau pesan yang harus ditangkap oleh para penyelenggara pemilu, harus ditangkap oleh para penegak hukum, harus ditangkap untuk masyarakat. Inilah bagian dari keinginan kita bahwa kompetisi demokrasi yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini adalah kompetisi yang memberikan jembatan antara infrastruktur politik dan kebijakan publik dalam menghadirkan daulat rakyat gitu. Jangan sampai bahwa hak politik masyarakat yang sudah dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang ini terciderai oleh perilaku-perilaku menyimpang baik dari aparat kita negara, menginginkan pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil begitu ya, Mas Didik ya. Tapi juga bisa berpotensi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu adalah sesuatu yang sangat terbuka. Makanya pengawasan menjadi penting. Pengawasan bukan hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas saja yang memang resmi dibentuk, tapi juga pelibatan dan partisipasi masyarakat. Nah, ini saya sepakat bahwa jangan lagi pengalaman pemilu 2 kali belakangan ini kemudian menghadirkan kecurigaan yang berlebihan, kemudian menimbulkan kontradiktif di masyarakat, kemudian menimbulkan polemik, bahkan Mas Didik, kami harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Kalau terkait dengan partisipasi masyarakat, ini juga kita banyak melihat temuan-temuan oleh masyarakat yang terutama viral di media sosial. Kemarin salah satunya juga ada pengakuan dari ASN di Boyolali yang diarahkan dan diminta untuk memilih Ganjar seperti itu. Nanti saya akan minta penjelasan dari Mas Ciko terkait dengan video yang viral ini. Kita juga akan lihat seperti apa pernyataannya. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Nah, itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diarahkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nah, tak dengar ya, kalau konco-konco ini akhirnya dipungut biaya sumbangan kalau menangkan calon PDIP. Itu sih teko. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Ciko, baru saja tadi kita saksikan bersama video yang saat ini sedang ramai begitu di media sosial. Ada pengakuan dari ASN di Boyolali yang katanya diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih untuk Ganjar. Bagaimana ini penjelasan temuan ini, Mas? Saya kalau pribadi ya menilai, jujur, pribadi saya menilai itu 100% hoax. Jadi 100% adalah sebuah testimoni palsu yang memang sudah direkayasa, dibikin, ya kan? Dia sudah ditelusuri, Mas, videonya? Ya sana, halo? Sudah ditelusuri, dicari tahu siapa mungkin dan dari mana awalnya begitu?
Iya, karena kan belum ditelusuri ya oleh siapapun, ya kan hanya dimunculkan video itu, ya kan orang dipakein seragam seperti itu, saya rasa bukan hal yang susah, ya. Dan ini belajar dari pengalaman pemilu 2019, bahkan ingat nggak ada seorang ibu yang cukup terkenal yang mengaku dikeroyok dan dipukuli oleh orang, ternyata operasi plastik. Nah itu aja yang jelas-jelas dia orangnya kita tahu aja berani berbohong begitu, apalagi hanya cuma dalam posisi yang itu. Saya pribadi menyatakan bahwa itu hoax. Saya rasa testimoni palsu ya memang biasa dibuat oleh berbagai pihak untuk menghantam paslon-paslon tertentu. Jadi ini yang justru yang kita takuti juga, bahwa jangan jadi sampai Anda menganggap video ini hoax dan direkayasa untuk menjatuhkan pasangan calon yang Anda usung begitu ya Mas ya? Counternya dengan hal-hal seperti ini. Nah ini sangat rendah lah menurut kami. Saya meyakini bahwa itu adalah video yang direkayasa. Video yang rekayasa dan hoax begitu ya Mas ya. Jadi kalau dari Anda sendiri tidak ada sebenarnya arahan seperti itu ya kepada ASN ya? Palsu, ya. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Mas Didik. Mas Didik, nah kalau untuk di pasangan Anda begitu ya, ini juga sedang ada marak terkait dengan bantuan beras. Begitu ada warga yang ada foto-foto yang berisi atau dari warga yang mengatakan menerima bantuan beras yang berisi foto pasangan Prabowo Gibran. Dan Bawaslu juga saat ini sedang mengumpulkan bukti soal viralnya beras bergambar Prabowo Gibran di daerah Lamongan, begitu ada 2 kecamatan, Kecamatan Modo dan juga Babat. Nah ini bagaimana Anda menjelaskan dengan viralnya bantuan beras ada foto Prabowo dan Gibran? Sederhana saja, kalau saya melihat konteks itu, ya partisipasi masyarakat memang bentuknya macam-macam begitu ya. Tapi bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa infrastruktur pemilu ini sudah dibentuk melalui beberapa hal, termasuk penyelenggara pemilunya, pengawas pemilunya, aparat sentra gakumdunya, dan juga aturan-aturan main dan undang-undangnya. Di situ ruang dan aturannya sangat jelas. Bagaimana jika memang ada indikasi ataupun ada temuan-temuan yang dianggap itu menjadi sebuah pelanggaran pemilu ataupun pidana pemilu, tentu ruangnya sangat terbuka. Ya, tetapi apakah ini memang dibagikan langsung oleh dari pihak Prabowo Gibran begitu, Mas Didik? Mas Didik, apakah ini memang dibagikan langsung begitu oleh Prabowo Gibran? Beberapa kepala daerah, termasuk di dalamnya juga ada kementerian lembaga gitu ya, yang kami catat ini ada 9 temuan yang tentu ini patut menjadi kewaspadaan kita semuanya. Jangan sampai kemudian pada saat pemilu ke depan ini, pesta demokrasi kita ini kemudian didasarkan kepada tindakan-tindakan intimidasi atau penetrasi, intervensi, dan juga yang paling penting adalah netralitas para penyelenggara negara termasuk kepala-kepala daerah. Tetapi pertanyaannya Mas Didik, apakah benar beras yang dibagikan dengan foto Prabowo Gibran ini memang berasal dari tim Prabowo Gibran itu sendiri, Mas Didik? Nah, pesan itulah yang harus kita tangkap gitu. Mas Didik, tetapi apakah benar kemudian bantuan beras yang diberikan ini memang berasal dari tim Prabowo Gibran? Saya katakan bahwa tidak mungkin kami ingin menang kemudian melakukan kecurangan. Setiap pasangan tidak ingin menang kemudian memanipulasi sesuatu yang tidak benar gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi tugas aparat keamanan, aparat penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti begitu kan. Kami terbuka saja, tapi yang pesan yang ingin saya sampaikan kemudian, jangan sampai kekhawatiran berlebihan, kemudian cara-cara yang propaganda yang berlebihan ini kemudian menjustifikasi bahwa seolah-olah calon pemenang ini akan melakukan kecurangan gitu. Padahal karena masing-masing pasangan saat ini sedang banyak viral beredar begitu terkait hal tersebut. Jadi kami ingin mengonfirmasi apakah memang ini benar atau tidak begitu, Mas Didik. Tidak fair di dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu, Mbak. Baik. Terakhir, Mas Ciko, jaminan apa yang Anda harapkan agar pemilu berjalan jujur dan adil? Apakah tidak cukup dengan peringatan keras Presiden Jokowi kepada ASN, kepada kemudian kepala daerah dan TNI Polri untuk netral? Aduh, kalau peringatan keras, janji-janji di mulut, saya rasa kita udah bisa dibilang kita kenyang ya. Karena jadi apa yang diharapkan? Jaminan seperti apa, Mas Ciko? Kata-kata yang tidak sesuai dengan perbuatan akhir-akhir
akhir ini. Jadi kita hanya ingin tunjukkan netralitasnya secara gamblang, dan memang gini, ada salah satu petinggi Polri yang mengatakan bila ada aparat yang tidak netral dan melakukan kecurangan, itu bisa dipastikan bukan perintah atasan. Tidak cukup di situ. Nah, itu harus ada penindakan dari dalam dan juga harus secara transparan. Nah, kami juga sebagai tim pemenangan sudah menyiapkan posko-posko bekerja sama dengan rakyat pada umumnya, masyarakat di bawah, untuk menjadikan posko-posko itulah posko pengontrol atau sebagai yang siap untuk melaporkan segala kecurangan dan ketidaknetralan aparat di lapangan. Nah, jadi kalau kembali lagi, apakah jaminan perintah dari atas dan lain-lain, itu sama aja, kita cukup dengan undang-undangnya sendiri mungkin. Undang-undang kan juga sudah menjamin itu, tapi kan ternyata tidak. Nah, artinya penindakan dari aparat itu sendiri terhadap aparat yang melakukan ketidaknetralan dan kecurangan juga harus kita lihat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ciko Hakim, jubir TPN dari Ganjar Mahfud, kemudian juga Mas Didik Mukrianto, politisi Partai Demokrat, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.